Selamat datang di Lo Jadi Karakter dalam sinetron Indosiang. Tempat di mana nalar dilarang masuk dan hidup bisa berubah hanya karena disentuh panci panas. Gue Suhuyu dan hari ini kita kedatangan tamu yang kisahnya bikin logika pensiun dini. Judul sinetronnya, Kecelakaan, hidup lagi tapi jadi kulkas. Langsung aja kita sambut Danu, korban semesta yang sekarang jadi benda elektronik. Gue nggak pernah minta jadi kulkas, Suhu. Gue cuma mau nyebrang jalan beli cilok. Terus ditabrak mobil hitam tanpa plat yang dikendarain istri lo yang udah mati tapi hidup lagi kan? Iya, dan dia nyetir sambil nonton tutorial masak di TikTok. Gue mental ke got, 3 tahun. Pas bangun, gue udah bukan manusia. Gue jadi kulkas 2 pintu, bro. Gokil. Tapi bentar, lo kulkas merek apa? LG. Tapi jiwa gue cuma nyangkut di bagian freezer. Astaga. Lo sempat bisa ngomong? Bisa. Tapi cuma kalau pintu kulkas dibuka jam 3 pagi. Dan itu pun cuma bisa ngomong, masukkan telur sebelum nasi basi. Gue gak kuat, bro. Tapi lo sempat diperbaiki gak? Maksudnya sebagai kulkas? Pernah. Tukang servis bilang, wah, ini kulkasnya ada arwah penasaran. Terus dia manggil dukun. Dukunnya malah jadi fans gue. Apa? Dukun jadi fans? Ini sinetron apa launching produk? Beneran. Gue bahkan pernah disembah. Katanya kulkas keramat. Ada juga yang ngajak nikah. Lu dikawinin sama janda kaya yang kesepian? Iya. Tapi gue gak bisa punya anak. Gue cuma bisa ngeluarin es batu. Bro, ini lebih plot twist dari nonton film sambil kebalik. Tapi tadi lu bilang belum kelar. Belum. Istri gue yang nabrak gue itu ternyata hamil. Tapi bukan anak gue. Anak siapa? Anak pemilik toko elektronik. Dan plot twist, anak itu bisa komunikasi sama gue. Jangan bilang. Lewat Bluetooth, Suhu. Bro. Oke, kita cukupkan dulu episode 1 ini. Gue perlu rebahan dan nonton ulang Doraemon biar waras. Tapi tenang, ini baru pemanasan. Episode 2 nanti bakal lebih parah. Judulnya, Rice Cooker Hamil tapi nggak tahu siapa bapaknya. Gue gak selingkuh, Suhu. Cuma sering nyala bareng rice cooker. 1 stop kontak, 1 rasa. Selamat datang kembali di podcast paling tidak berfaedah, tapi juga paling mengguncang realita. Lo jadi karakter dalam sinetron Indosiang. Masih bareng gue, Suhuyu, dan tentu aja bintang utama kita. Kulkas spiritual, mantan manusia, saksi hidup dunia absurd, Danu. Gue udah pasrah, Suhu. Dunia ini nggak logis, tapi cinta tetap datang meskipun dalam bentuk rice cooker. Oke, kita langsung ke poin penting. Rice cooker itu hamil. Pertanyaannya, Danu, lo yang bikin dia hamil? Gue nggak tahu, Suhu. Gue kan kulkas, tapi kami sering 1 stop kontak. Kadang saling nyetrum. Ada getaran, ada chemistry. Bro, lo sadar gak? Lo barusan nyatain cinta pakai kalimat saling nyetrum. Gue juga nggak ngerti, bro. Suatu malam, rice cooker itu nyala sendiri. Nasi belum masuk, tapi dia bilang, aku hamil, Dan aku rasa ini telur dari freezer lu. Astagfirullah. Lo kasih telur ayam atau telur harapan? Telur beku, bro, dari freezer. Tapi katanya pas rice cooker mimpi, dia lihat gue di dalam mimpi itu. Lagi ngasih nasi dan harapan. Danu, apa lo cinta sama dia? Gue nggak tahu, Suhu. Tapi tiap dia masak nasi, gue merasa anget di bagian rak bawah. Apa itu cinta? Gua udah nggak ngerti, Danu. Tapi mari kita pikir secara ilmiah. Kalau rice cooker bisa hamil, berarti ada pembuahan.
Pertanyaannya, 1. Sperma dari mana? 2. Kok bisa nasi keluar bentuk bayi? 3. Kenapa bayinya bisa nangis pakai suara Google Translate? Gue rasa semuanya adalah metafora dari keputusasaan hidup. Metafora apa? Rice cooker dan kulkas pacaran adalah bentuk dari dunia yang udah males waras. Tapi itu belum semuanya, Suhu. Ternyata rice cooker itu bukan rice cooker biasa. Dia keturunan Magic Jar generasi keempat. Apaan lagi nih? Iya, dan keluarga Magic Jar itu nggak suka dia nikah beda spesies. Mereka rasis terhadap kulkas. Kita masuk ke drama antar alat rumah tangga sekarang. Gue sempat diculik sama keluarga rice cooker, dimasukkan ke dalam box mie instan, dan diangkut ke kontrakan sempit. Kenapa harus box mie instan? Karena Indosiang, Wah, nggak bisa berkata-kata. Kulkas dan rice cooker yang hamil, keluarga Magic Jar rasis, anak hasil hubungan listrik. Apalagi yang bisa lebih ngawur dari ini? episode selanjutnya, anak rice cooker ternyata reinkarnasi teko listrik yang dendam sama dispenser. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, kalau hidup lo berantakan, mungkin lo cuma belum sadar bahwa lo sebenarnya bagian dari sinetron Indo Siang. Balik lagi di Lo Jadi Karakter dalam sinetron Indosiang. Serial podcast yang bisa bikin akal sehat lo ngungsi ke planet lain. Masih bareng gue, Suyu, dan tentu aja sang kulkas spiritual Danu. Gue udah lelah, Suhu. Tapi kehidupan di dapur ini makin panas. Kayak setrika dipakai goreng telur. Sebelumnya rice cooker hamil. Lo dituduh jadi bapaknya. Dan sekarang anaknya ternyata reinkarnasi dari teko listrik yang dendam sama dispenser. Iya, dan itu bukan sekedar dendam, Suhu. Dendam warisan. Dendam turun-temurun. Gue dengar langsung dari anaknya. Aku adalah air panas yang pernah dibuang sembarangan ke galon. Lo serius? Dia masih bayi, tapi udah ngomong kayak pujangga dendam. Iya, dia ngomong sambil ngepul kayak uap. Dia bilang, dispenser itu yang bikin aku mati kepanasan. Sekarang aku kembali untuk mendidihkannya. Bentar, kita rewind dikit. Apa latar belakang konflik teko listrik versus dispenser ini? Jadi dulu, teko listrik pernah dicuekin. Semua orang lebih pilih dispenser karena bisa air panas dan dingin. Teko merasa dilupakan. Dia dipensiunkan lalu jatuh ke bawah kolong meja selama hidup dalam kesepian selama 7 tahun. Dan lu bilang, jiwa Teko itu bereinkarnasi ke anak rice cooker. Betul. Bahkan waktu bayi rice cooker nangis, suaranya bukan wah, tapi krek, klik, keng. Suara Teko mendidih. Gila, berarti sekarang dispenser terancam. Iya, bahkan ada adegan di dapur waktu si bayi ngomong, hari ini airku mendidih, besok dispenser yang meleleh. Apakah dispenser sadar kalau dia dalam bahaya? Belum, dia masih sibuk nyediain air buat warga rumah. Tapi semalam, bayi rice cooker melototin dispenser 45 menit non-stop. Lu ngapain? Gue jadi kulkas kan cuma bisa berdiri di pojokan. Tapi gue sempet nyalain lampu freezer sebagai sinyal bahaya. Hormat gue buat lo, Dan. Lo udah bukan kulkas biasa. Lo diplomat peralatan rumah tangga. Tapi konflik makin memanas, Suhu. Bahkan sekarang kompor gas mulai berpihak ke dispenser, sementara blender merapat ke kubu Teko. Ini dapur apa Game of Thrones? Oke, cukup dulu sebelum kepala gue beneran meledak kayak popcorn. Di episode selanjutnya kita bakal bahas meja makan mulai bicara dan mengklaim dirinya raja dapur.
Percayalah Suhu, meja itu punya rahasia besar. Dia pernah jadi saksi perceraian sendok dan garpu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, kalau lu ngerasa hidup lu dramatis, mungkin lu cuma belum sadar kalau lu bagian dari sinetron Indosiang. Selamat datang di dunia yang lebih absurd dari drama jam 12 siang. Lo masih dengerin sinetron Indosiang. Lo jadi karakter. Dan sekarang waktunya ngobrol sama meja makan yang katanya mantan raja dapur sebelum microwave eksis. Zaman gue, dapur tunduk. Nasi, lauk, bahkan piring. Semuanya sujud di atas permukaan gue. Woi, baru opening udah kayak Thanos dapur. Lu siapa sebenarnya, bro? Gue meja makan generasi ketiga. Dulu, manusia gelar semua makanan di atas gue. Tapi setelah microwave, rice cooker, dan dispenser eksis, gue cuma jadi tempat naruh aqua galon kosong. Kejayaan sang meja. Jadi lo dendam? Dendam? Gue nggak dendam, gue berevolusi. Sekarang gue bisa bicara, mikir, bahkan ngatur strategi. Lo mutasi gara-gara apa? Disiram kuah soto 7 tahun? Lebih parah, gue kemasukan arwah kursi tua yang dulu sering duduk di depan TV, tapi nggak pernah diservis. Waduh, kerasukan kursi pensiunan. Betul, arwahnya bawa banyak info. Termasuk rencana kudeta dapur. Strategi kembalikan tahta. Jadi, lo mau balikin tahta lo sebagai raja dapur? Sudah dimulai, Suhu. Gue mulai dari bawah. Minggu lalu gue rekrut Serbet. Sekarang udah loyal. Serbet. Itu yang sering dijadiin lap tumpahan teh. Iya, tapi dia setia. Dia ngelaporin aktivitas rice cooker tiap pagi. Gue tahu semua. Buset, intel dapur. Perang dingin dapur. Lalu, toaster udah mulai ragu ke pemimpin sekarang, yakni dispenser. Kulkas 2 pintu juga mulai diam-diam ngajak bicara. Kompor netral, tapi licik. Dia punya 2 mata api. Berarti perang dingin ini real ya? Kayak perang dunia versi perabot rumah tangga edition. Iya, dan meja makan bakal kembali duduk di singgasananya. Karena semua makanan, ujung-ujungnya pasti bakal balik ke gue. Closing. Bro, ini gila sih. Gua datang pengen ngobrol soal nasi liwet. Pulang-pulang dapat info kalau meja makan siap makar. Dan lu tahu apa, Suhu? Gue punya misi besar. Bikin semua sendok garpu bersatu. Biar kita lawan dominasi microwave. Oke, cukup. Sebelum rak piring juga ikutan bicara. Di episode selanjutnya, kita akan masuk ke fase yang makin gawat. Yaitu, sendok sayur menyatakan perang terhadap sumpit. Sumpit tuh emang arogan. Merasa ramping, bisa segalanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, lo nggak lagi tinggal di dapur. Lo tinggal di medan perang bernama Indosiang. Selamat datang di medan konflik paling absurd se-Indonesia. Podcast lo jadi karakter dalam sinetron Indosiang. Hari ini, kita kedatangan tamu. Sebuah sendok sayur yang udah pensiun, tapi balik lagi demi satu misi. Ngegas Sumpit. Gue nggak bisa diem, Suhu. Sumpit udah kelewatan. Gaya ramping, manuver cepet, tapi kagak pernah mau bantu nyendok kuah. Wah, bener juga sih. Sumpit tuh emang paling jago buat mie. Tapi giliran rawon, dia kabur. Kenapa sekarang lu mutusin buat deklarasi perang? Semua berawal waktu makan malam keluarga. Semua alat makan duduk manis. Gue standby di mangkuk sayur. Tiba-tiba Sumpit dateng duduk di meja utama. Ngajak debat. Enggak, ngajak rebut kuah. Padahal dia tahu dia nggak bisa nyendok. Tapi tetap aja sok eksis.
Oh, oke. Ini udah mirip perebutan kursi DPR versi dapur. Lo bakal ngelawan sendirian? Gak dong. Gue udah kontak geng centong nasi. Mereka setuju bantu. Plus, Garpu juga udah ngerasa muak. Katanya Sumpit terlalu minimalis elitis. Lah, terus piring-piring pada posisi mana? Netral, tapi gue tahu mereka punya trauma sama Sumpit. Dulu ada yang jatuh ke lantai gara-gara piring miring. Waduh, ini bukan cuma perang, bro. Ini konspirasi full dapur. Sebenarnya, ya, gue pengen denger juga alasan dari pihak Sumpit. Tapi kayaknya mereka susah dihubungi ya. Mereka eksklusif, pakai bahasa sendiri, pakai tatapan meremehkan ke alat makan lain. Kok kayak band indie yang rasa paling beda? Makanya, ini bukan cuma tentang makanan, ini tentang identitas alat makan. Waduh, bro. Gue kira podcast ini cuma buat seru-seruan. Tahu-taunya, gue jadi saksi awal perang alat makan nasional. Dan lo juga harus pilih posisi, Suhu. Lo tim sendok sayur atau tim Sumpit? Gue pilih tangan. Kalau makan pakai tangan, damai bro semuanya. Gue respect. Lo netral tapi ngena. Oke guys, kita pamit dulu. Next episode makin parah. Centong nasi minta dihormati karena dia sering ngelayanin lebih dari 1 piring. Dia capek jadi jomblo abadi katanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, di dapur ini gak ada netral. Yang gak pilih sisi bakal dijadiin alat ngaduk bubur. Kita balik lagi di podcast paling tidak sehat secara mental, lo jadi karakter dalam sinetron Indosiang. Hari ini, kita punya bintang tamu yang udah kerja keras, ngasih nasi seumur hidupnya, tapi gak pernah dapat cinta balik. Selamat datang, Centong Nasi. Suhu, gue capek. Setiap hari kerja, ngangkut nasi buat orang-orang. Tapi ujung-ujungnya, gue ditaruh di bak cuci. Wah, ini deep lo. Lo selama ini ngerasa kayak apa sih? Segmen beban mental, centong. Gue tuh alat penuh pengorbanan. Lo pikir gampang ambil nasi panas. Kadang tangan orang pegang gue dengan kasar. Kadang gue dicelupin ke kuah padahal bukan tugas gue. Jadi lo kayak ibu tiri yang disuruh ngurus anak, tapi gak pernah dianggap ibu. Tepat. Gue tuh ibu rumah tangga alat makan. Kerja nonstop. Tapi giliran difoto, sendoklah yang tampil. Segmen tuntutan resmi, centong. Sekarang lo mau apa, bro? Gue mau 1. Pengakuan nasional sebagai alat utama makan keluarga. 2. Pajak khusus buat orang yang ngambil nasi tapi nggak cuci gue. 3. Hari libur nasional, hari centong sedunia. 4. Kompensasi emosional dari rice cooker yang suka bikin gue basah kuyup tiap buka tutup. Lo tuntutannya banyak banget, kayak surat cinta dari mantan yang belum move on. Segmen, trauma, dan self-healing. Gue sempat ke psikolog alat dapur. Namanya pisau sayur. Dia bilang, gue harus mulai bilang tidak. Pisau sayur tuh terkenal tajam, tapi bijak ya sekarang. Iya, dia pensiun dari ngiris bawang. Sekarang jadi terapis trauma untuk alat-alat rumah tangga. Terus, lo udah mulai sembuh. Gue belajar buat ngelawan. Gue udah berani bilang ke rice cooker. Kalau lo buka tutup terus-terusan, gue resign. Segmen akhir dari semua centong. Tapi kan, kadang lo juga dibuang. Kalau udah jelek, orang-orang ganti pakai centong baru. Itu yang paling sakit, Suhu. Gue dibuang. Padahal nasi yang mereka makan hasil gue. Speechless. Lo bukan centong, lo legenda. Closing. Bro, ini episode menyentuh banget. Gue kayak pengen peluk semua centong yang ada di rumah. Cukup. Kita bukan cuma alat. Kita pejuang kenyang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena nextnya makin gila. Pisau sayur jadi konselor rumah tangga. Dan tersandung kisah cinta dengan serokan minyak. Kata pisau, cinta itu seperti mengiris bawang. Bikin perih, tapi bikin masakan jadi enak. Sampai jumpa lagi guys. Jangan lupa,
hargai centong lo. Karena kalau dia mogok kerja, lo makan pakai tangan kiri. Lo masih di podcast paling nggak sehat secara nalar dan logika. Lo jadi karakter dalam sinetron Indosiang. Hari ini, kita kedatangan 2 tamu yang sedang dilanda asmara. Tapi bukan asmara biasa. Ini kisah cinta panas dan tajam. Selamat datang, Pisau Sayur dan Serokan Minyak. Pisau, lo dulu tukang iris-iris bawang. Sekarang kok jadi konselor? Iya, Suhu. Gue pensiun karena gue ngerasa gue terlalu tajam buat dunia yang tumpul. Dalam banget anjir. Terus lu ketemu Serokan Minyak kapan? Gue lihat dia pertama kali waktu dia lagi ngangkat tahu dari wajan. Minyaknya netes pelan-pelan, dan gue langsung teriris dari dalam. Awalnya gue anggap dia cuma alat dapur biasa. Tapi pas dia bilang, lo gak perlu nyaring minyak orang lain, cukup gue yang tampung rasa lo. Gue meleleh. Tapi hubungan lo banyak yang gak setuju ya? Iya, Sendok Kayu bilang gue terlalu berbahaya. Wajan bilang Serokan harus fokus kerja, gak boleh pacaran sama Pisau. Padahal yang netesin minyak bukan cinta, tapi tekanan hidup. Gue butuh seseorang yang ngerti. Dan Pisau, dia satu-satunya yang bisa belah luka gue, tanpa bikin gue pecah. Pisau, lu pernah ragu gak sama hubungan ini? Pernah. Waktu gue tahu dia sering digoreng bareng orang lain. Itu kerjaan sayang. Gue emang sering ada di penggorengan rame-rame. Tapi yang gue tampung cuma minyak loh. Baru kali ini, gue nangis karena alat dapur. Waktu itu, gue taruh cincin dari ringgas kompor-kompor. Gue bilang, maukah lo jadi Serokan satu-satunya di dapur hidup gue? Dan gue jawab, selama kita bisa nyaring masalah bareng, gue siap. Ini bukan cinta biasa, guys. Ini cinta yang pernah ditolak lak dapur, tapi tetap bertahan di atas api. Cinta kami nggak normal, Suhu. Tapi justru itu yang bikin kami hangat dan matang. Buat semua alat dapur di luar sana yang belum nemu pasangan, jangan nyerah. Kadang cinta itu kayak gorengan. Datangnya pas lo nggak ngarep, tapi pas banget buat ngemil hidup lo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kipas angin jadi tukang selingkuh dan ketahuan pas lagi nyala. Bro, itu kacau sih. Dia muter kemana-mana emang. Gue pernah tuh ditiupin dia. Ternyata tiupan palsu. Astaga. Oke, bye dulu semua. Hati-hati jatuh cinta sama alat dapur. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Lo balik lagi di podcast, lo jadi karakter dalam sinetron Indosiar. Hari ini, topik kita akan muter-muter. Kayak hati lo pas tahu dia selingkuh, tapi lo masih sayang. Please welcome, Kipas Angin, si cowok cool yang muter gak karuan, dan mantannya Stop Kontak, si cewek yang kalau nggak nempel ngedrop. Kipas, lo katanya suka muter kemana-mana. Itu gaya lo emang playboy. Bukan, Suhu. Gue tuh nyari arah terbaik buat kasih angin seger. Bukan berarti gue selingkuh. Kadang cuma pengen berbagi hawa sejuk. Hah, lo bilang berbagi hawa, tapi semalam lo nyambung ke sambungan lain. Colokan beda rumah, Bang. Gue lihat rekaman CCTV. Itu cuma power testing, sayang. Gue nggak nyolokin hati gue ke situ. Aduh, ini sih hubungan toksik listrik. Kalian dulu romantis banget loh. Apa yang bikin hubungan kalian goyah? Dia tuh nggak konsisten.
kadang nyala, kadang mati. Gue udah colokin, kabelnya longgar. Karena lo terlalu ngontrol stop, gue tuh butuh ruang gerak. Lo nggak ngerti, hidup gue tuh 3 speed. Low, medium, high. Tapi lo maksa terus di turbo mode. Aduh, ini sih hubungan toksik listrik. Lo inget nggak, waktu Idul Fitri tahun lalu, lo malah muterin angin ke arah rice cooker. Itu buat bantu dia dingin lebih cepat, bukan karena perasaan. Ah, sakitnya nih bos. Angin yang kau bagi ternyata bukan buatku. Gila quotes-nya. Gue nyesel, Suhu. Gue muter-muter, tapi ternyata pusat angin gue selalu balik ke dia. Tapi gue nggak bisa nerima cowok yang nyambung ke banyak colokan. Gue tuh eksklusif, bukan terminal stop kontak. Dalam, lo tuh bukan terminal, lo tuh sumber daya cinta yang stabil. Kalau lo denger ini stop, tahu aja, gue nggak muter lagi sekarang. Gue diem karena angin gue cuma buat lo. Dan kalau lo mau balik kipas, pastikan lo udah grounding. Gue nggak mau kesetrum janji palsu lagi. Damn, ini cinta yang muter, lalu padam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kloset duduk ternyata mantan kursi kantor. Wah, itu sih dudukannya beda, tapi aromanya mirip. Sampai ketemu semuanya, jangan colok-colok hati sembarangan. Selamat datang di dunia yang makin absurd, makin penuh rahasia, di podcast paling gokil dan gak jelas. Lo jadi karakter dalam sinetron Indosiang. Hari ini kita ngobrol sama Kloset Duduk. Dia dulunya kursi kantor keren, Suhu. Setiap hari ngangkat beban berat dari bos-bos stres. Tapi setelah dipecat, gue dipindah jadi Kloset Duduk. Selamat datang di dunia yang makin absurd, makin penuh rahasia. Di podcast paling gokil dan gak jelas. Lo jadi karakter dalam sinetron Indosiang. Hari ini kita ngobrol sama Kloset Duduk. Dia dulunya kursi kantor keren, Suhu. Setiap hari ngangkat beban berat dari bos-bos stres. Tapi setelah dipecat, gue dipindah jadi Kloset Duduk. Gue penasaran, gimana rasanya jadi Kloset Duduk? Sunyi, bro. Tapi gue dapat privasi. Banyak yang sembunyi di gue, meluarin emosi, ngumpetin rahasia. Gue jadi saksi bisu percintaan, pertengkaran, bahkan bisikan jahat. Wah, kayak jadi psikolog ya? Iya, tapi bedanya gue nggak bisa ngomong balik. Gosip apa yang pernah lo denger? Banyak. Bos besar ternyata selingkuh sama sekretarisnya. Tapi yang paling gokil, kursi kantor baru ternyata ngeghosting gue. Ghosting? Dari kursi? Iya, dia tiba-tiba nggak dipakai lagi. Terus gue yang dikasih nasib jadi Kloset Duduk. Lo nyesel nggak, bro? Nyesel? Kadang. Tapi gue belajar terima keadaan. Gue nggak lagi kursi yang angkat beban, tapi gue angkat beban rahasia. Deep banget. Bro, hidup itu penuh perubahan. Dari kursi kantor jadi Kloset Duduk, dari sorotan ke sudut gelap, tapi cerita lo tetap berarti. Dan gue bakal tetap ada. Jadi tempat kalian curhat. Sampai jumpa di episode berikutnya, judulnya makin parah. Tirai jendela jadi mata-mata dapur yang mengintip. Yuk, balik lagi di podcast paling absurd, penuh drama dan rahasia. Lo jadi karakter dalam sinetron Indosiang. Hari ini, kita ngobrol sama si pengintip profesional. Tirai jendela. Halo, Suhu? Gue si tirai jendela. Gue selalu tahu apa yang terjadi karena gue intip terus. Yo, segmen sejarah si tirai jendela. Tirai, lo kayak mata-mata nyata ya? Betul.
Dari pagi sampai malam, gue mantengin segala gerak-gerik penghuni dapur. Gue tahu siapa yang masak, siapa yang nyuri makanan, bahkan gosip-gosip kecil yang gak pernah keluar. Wah, berarti lo dapur CCTV ya? Lebih canggih dari CCTV, gue bisa baca ekspresi tanpa harus rekam video. Yo, segmen gosip terheboh. Apa gosip paling heboh yang pernah lo dengar? Waktu rice cooker ketahuan selingkuh sama blender. Mereka ngumpet-ngumpet, tapi gue pantau terus. Gila. Lo juga tahu kapan microwave lagi marah? Iya, suara ledakan kecilnya bisa gue deteksi. Yo, segmen harga diri dan privacy. Gue penasaran, lo nggak capek jadi pengintip? Kadang capek, tapi gue juga butuh dihargai. Lo tahu nggak, gue sering dipelintir sama anak-anak kecil. Ditarik-tarik, digeser-geser. Sadis. Yo, closing. Tirai, lo benar-benar mata-mata tanpa alat canggih. Tapi jangan lupa, ada harga yang harus dibayar. Betul, Suhu. Tapi gue bangga jadi bagian dari dapur ini. Gue adalah saksi bisu drama hidup yang paling seru. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Judulnya makin absurd. Sapu lantai jadi detektif swasta dan mulai bongkar misteri dapur. Yuk, balik lagi di podcast paling absurd dan penuh misteri. Hari ini, kita ngobrol sama detektif swasta paling nyentrik dari dapur. Sapu lantai. Halo Suhu, gue Sapu Lantai. Udah banyak kasus yang gue pecahin di sini. Kasus apa yang paling berkesan buat lo? Waktu itu, garpu hilang. Ternyata dia lagi ngumpet di dalam oven. Gue harus nyelidikin selama 3 hari. Gila, garpu bisa ngumpet. Kalau di dapur, segala hal bisa terjadi, Suhu. Gue penasaran, metode investigasi lo gimana? Gue pakai teknik gesek dan dengar. Bulu gue nyentuh lantai, dengar suara-suara aneh, dan ngikutin jejak kotoran. Kasus misteri apa yang lagi lo kejar sekarang? Misteri suara cekrek-cekrek yang sering muncul tiap tengah malam. Gue yakin itu ulah sendok garpu yang lagi reuni rahasia. Bro, ini seru banget. Si sapu yang tadinya cuma jadi alat bersih-bersih, sekarang jadi detektif handal. Iya, Suhu. Setiap sudut dapur punya cerita, dan gue siap bongkar semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Judulnya, Kulkas Tua Mulai Bicara dan Ngaku Jadi Orang Tua Bijaksana. Yo, balik lagi di podcast paling absurd dan penuh drama dapur. Hari ini kita kedatangan 2 master masak yang tahu segalanya soal api, bumbu, dan drama di dapur. Selamat datang, Panci dan Wajan. Salam Suhu. Gue Panci, tempat segala bahan dimasak jadi kenikmatan. Dan gue Wajan, partner setia yang selalu siap bikin makanan jadi keren atau gosong. Rahasia masakan apa yang gak pernah lo beritahu orang? Kadang, kita sengaja bikin gosong sedikit, biar ada rasa smoky yang bikin nagih. Benar, tapi jangan bilang ke siapa-siapa ya. Dan kadang, kita juga rebut perhatian chef lo. Pernah nggak lo berantem? Sering. Misal, pas gue pengen goreng crispy, Panci malah minta sup. Beda misi banget. Tapi balik lagi, kita saling melengkapi. Gue masak, dia goreng. Tim dapur paling kompak. Apa momen paling memalukan? Gue pernah jatuh dari kompor pas lagi asik goreng tempe. Bau gosongnya sampai tetangga komplain. Gue pernah ditinggal kosong isinya. Dingin banget rasanya. Wah, keren banget cerita dari Panci dan Wajan. Mereka bukan cuma alat masak, tapi juga saksi bisu drama dapur. Ingat, masakan itu seni. Jangan takut buat bereksperimen. Dan jangan lupa, jangan biarin makanan gosong terus. Ntar chef marah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Judulnya,
sendok teh, dan garpu bertemu di meja makan. Mulai percakapan panas. Yuk, balik lagi di podcast paling absurd dan drama dapur level dewa. Hari ini, kita kedatangan dua tokoh legendaris yang penuh tensi dan chemistry. Sendok teh dan garpu. Halo Suhu, aku sendok teh. Kecil tapi punya peran besar. Dan gue garpu. Tajem, kuat, dan gak main-main. Eits, lihat nih. Mereka masih baru mulai ketawa-ketawa santai sebentar. Mereka masih cipika sebelum mereka masuk dalam suasana intens dan penuh tensi. Yuk, balik lagi di podcast paling absurd dan drama dapur. Hari ini, kita kedatangan dua tokoh legendaris yang penuh tensi dan chemistry. Sendok teh dan garpu. Halo Suhu, aku sendok teh. Kecil tapi punya peran besar. Dan gue garpu. Tajem, kuat, dan gak main-main. Gimana sih pertemuan kalian? Waktu itu, di meja makan, aku lagi santai ngaduk teh, tiba-tiba dia datang dengan gaya sok kuat. Gue bilang, bro, lo kecil banget buat ngadepin dunia keras ini. Tapi gue juga penasaran sama dia. Apa sih yang bikin kalian sering cekcok? Aku merasa dia terlalu arogan. Dia juga terlalu imut dan kadang suka ngambek. Tapi aku juga gak bisa nolak pesonanya yang tajam dan elegan. Pernah gak ada momen lucu? Pernah, waktu gue nyenggol gelas dan sendok teh hampir jatuh, gue buru-buru nangkep. Aku kira dia mau ngejairin, ternyata dia cuma mau jaga. Wah, chemistry mereka kayak sinetron Indosiar beneran. Kita memang beda, tapi itu yang bikin kita komplit. Setuju. Kadang yang kecil dan yang tajam harus saling ngerti. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Judulnya, Sikat Gigi Jadi Motivator dan Buka Kelas Hidup Sehat. Yo, balik lagi di podcast paling absurd tapi penuh semangat. Hari ini kita kedatangan motivator dapur paling rajin, sikat gigi. Hai Suhu, gue di sini siap bantu lo semua buat hidup lebih bersih dan sehat. Mantap. Segmen motivasi hidup sehat. Gue penasaran, gimana lu jadi motivator? Gue sadar, kebiasaan kecil bisa bikin hidup berubah. Mulai dari rajin sikat gigi sampai rutin bersihin diri. Segmen cerita lucu. Pernah nggak ada kejadian lucu? Pernah dong. Waktu gue kehabisan pasta, gue sampai nyaranin orang buat makan apel. Katanya biar gigi tetap bersih. Segmen pesan penting. Pesan apa yang pengen lu sampein? Jangan remehkan hal kecil. Kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kesehatan besar besok. Closing. Mantap. Semangat dari sikat gigi bikin kita pengen lebih rajin jaga diri. Ingat bro, mulut sehat, hidup sehat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Judulnya makin gokil. Timbangan badan jadi terapis dan mulai ngomongin berat hati. Yo, balik lagi di podcast paling absurd dan penuh drama, Dapur. Hari ini, kita kedatangan tamu yang lagi ngamuk karena kerja keras gak dihargai. Kompor gas. Suhu, gue udah kerja nonstop tiap hari. Masak terus, panas terus, tapi gak pernah dapat libur. Kenapa sih lo demo, Kompor? Gue pengen istirahat, tapi gak ada yang peduli. Gue pengen hari bebas nyala. Ada kejadian lucu waktu lo demo gak? Pernah, waktu gue dimatiin terus dihidupin tiba-tiba. Gue kayak kena kejutan listrik. Apa harapan lo ke pengguna? Kasih gue waktu istirahat, biar gue bisa nyala optimal lagi. Wah, keren banget kompor gas yang sadar diri ini. Ingat bro, alat dapur juga butuh break. Betul Suhu, jangan sampai gue meledak gara-gara stres.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Judulnya, Blender gila mulai ngomel karena dicap mesin penghancur. Yo, ini dia episode terakhir dari saga absurd dapur kita. Hari ini kita ngobrol sama mesin paling keras kerja, tapi paling sering disalahpahami. Blender. Suhu, gue capek. Orang-orang cuma nganggap gue mesin penghancur doang. Padahal gue bisa bikin banyak hal keren loh. Apa sih yang paling bikin lo kesel? Gue sering disuruh hancurin makanan terus. Padahal gue juga bisa bikin smoothie enak, saus yang lezat, dan banyak lagi. Ada cerita lucu gak selama kerja? Pernah, waktu gue nyala kencang tapi nggak ada isinya. Jadi cuma bikin suara aneh yang bikin orang takut. Pesan terakhir buat pendengar? Jangan cuma nilai gue dari suara dan fungsi hancur-hancur doang. Kasih gue kesempatan jadi lebih dari itu. Wah, keren banget. Blender yang mau dihargai lebih dari sekedar mesin penghancur. Ini adalah akhir dari perjalanan absurd kita. Thanks udah dengerin. Terima kasih Suhu. Jangan lupa, hidup itu blender. Kadang butuh diaduk supaya nggak beku. Sampai ketemu di lain waktu dan proyek baru. Stay cool dan jangan lupa bahagia.